karena gue kaum BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita, jadi ya udah yang penting tampilan bagus, speknya bagus, harganya juga bagus gitu. Halo teman-teman, balik lagi di alufmoto.com, dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi di video ini gue bakal ngebahas sebenarnya worth it nggak sih lu ngeluarin duit 6 juta rupiah untuk si Dart 3 maupun 6.500.000 untuk Dart 5.0 dari Pacific ya. Kalau misalnya di video kemarin gue sempat jelasin alasan kenapa gue beli untuk si Dart 3 ini. Sebenarnya sebelumnya untuk si United Core itu sengaja gue jual cara darurat karena memang ya namanya renovasi rumah kan kita nggak tahu ya, bocor sana bocor sini. Akhirnya gue jual secara terpaksa, dan ya udah selama ada kali 2 bulan nggak punya sepeda lipat, akhirnya kesampaian juga beli sepeda lipat yang menurut gue sih worth it ya untuk keluar dana 6 juta atau 6.500.000 untuk yang Dart 3. Sebelum bahas lebih lanjut, mungkin kalau misalnya lu belum subscribe dulu ya. Jadi langsung aja. Jadi kita samain perspektifnya dulu. Jadi perspektif di sini kita sebagai pembeli ya, bukan sebagai penjual maupun dari produsen si Pacific Dart 3 ini. Jadi anggaplah ya gue kan udah beli ini ya, Pacific Dart 3 ini dengan harga 5.850.000 include dengan ongkir. Anggap aja ini 6 juta rupiah. Kita hitung-hitungan secara manual aja, secara yang mudah-mudah aja. Sebenarnya harga frame-nya itu worth it gak sih? Gitu. Nah, kita hitung secara manual ya. Nah, gue sempat survei di toko-toko hijau ya, maupun toko orange juga. Gue bandingin antara part-part yang nempel di sini. Jadi semua part yang ada di sini dikurangin part yang dari side ini. Sebenarnya harga rangkanya tok itu berapa gitu? Worth it nggak sih dengan harga segitu? Ini di luar dengan margin ya. Dalam artian di sini bukan sebagai penjual yang nyari untuk keuntungan dari spreadnya itu. Tapi di sini gue sebagai pembeli. Oke? Kita hitung satu persatu ya. Jadi di sini untuk crankset dari side ini ukurannya 56T untuk chainringnya. Di pasaran dilepas dengan harga 1 juta sampai 1,2 juta. Oke? Kemudian untuk pedalnya sendiri ini udah tri-sealed bearing, jadi dia lebih loncer dan enak banget. Gue pengen pasang ini di 100 gue sih daripada pakai klit. Gue agak serem sih pakai klit. Nah, ini harganya 400.000, jadi total katakanlah 1.600.000 ya. Untuk rantai anggaplah 100.000, 1,7. Sprocket 300.000, 2 juta. Ini apa namanya, RD sama shifter mungkin setara sama apa ya, sama Altus mungkin ya. 2.300.000. Wheelset ini kayak loose ya kalau di elemen 17, jadi total 4 juta. Next ini nih cakram hidrolik dari Tektro, biasanya 400 sampai 500, 4.500.000. Seat post anggaplah 150, 4.650.000, sama setang 50.000 lah anggaplah. Jadi 4.600.000 ya. 4.600.000 ditambah dengan handle post anggaplah 300.000, ya hampir 4.900.000 ya sebenarnya. Jadi kalau harganya itu 5.850.000, anggaplah ya itu 5.850.000 dikurangi itu 4 juta berapa tuh tadi, 4.900.000 ya. Jadi selisihnya sekitar 1 jutaan untuk rangkanya. Jadi harga frame-nya sendiri di luar dengan itu, di luar dengan untung, itu harganya 1 juta, dan menurut gue sih worth it banget ya. Makanya gue agak kaget juga dengan pricing harga si Dart 3 maupun Dart 5 ini. Dia berani main di bawahnya si Elementroy. Elementroy itu kan dilepas sekitar 6 juta apa 7 juta gitu. Belum kalau digoreng ya. Gue di sini harga pabrikan, retail pabrikan, jadi HET-nya. Kalau dibandingkan dengan Norris, gue lupa Norris berapa ya, Next 2 itu harganya sama tuh dengan si Dart 3, 5.850, 5.90. Ya sebenarnya sih tergantung lu sendiri sih. Kalau gue pribadi, karena ini lebih original ya untuk frame-nya. Kalau Norris itu kan mirip-mirip sama Turn gitu, dan
ya sepeda lipat yang lain zaman now gitu, kayak Avanchester, terus apalagi ya, banyak sih. Ekosmo juga mirip-mirip sama si Tern juga. Dan gue lebih rekomendasi kalau misalnya lu bingung ya antara 16 inch atau yang 20 inch, kembali lagi ke kebutuhan lu sendiri. Apakah dengan 20 inch lu cukup, alias ya udah gitu aja ya buat commuting, atau memang buat lucu-lucuan kayak gue gini. Ini sih sebenarnya buat nyonya, tapi gue pakai lucu sih jadinya. Ngeliatnya kayak beruang sirkus gitu ya. Nah, kalau misalnya lu lihat di sini memang ya dengan harga 5.850 itu gue sih kaget aja terus terang. Jadi gue berani bayar untuk si Dart 3 ini sekitar katakanlah 7 juta ya. Jadi untuk Dart 5 itu sekitar 7.500.000 lah itu. Harga yang worth it banget menurut gue. Karena ya ini bukannya gue di endorse ya, gue nggak, terus terang gue nggak pernah di endorse sama brand apapun. Tapi sebenarnya karena gue kaum BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita, jadi ya udah yang penting tampilan bagus, speknya bagus, harganya juga bagus gitu. Sekarang kita bandingin dengan, kalau Toro itu kan ya mirip-mirip tapi speknya juga mirip-mirip sebenarnya. Kita bandingin dengan si Camhazy Plus. Jadi Camhazy sebenarnya dia secara tubing, bentuk-bentuk tubingnya itu mirip sama si ini. Justru duluan si Camhazy Plus ya daripada si Dart 3 ini. Harganya 9 sampai 9,5 juta, dan itu ya mungkin beberapa orang ada yang cukup ya. Jadi udah punya duit lebih, ya udah buang-buang duit ya pakai itu aja sih. Kelebihannya sih dari si Camhazy Plus, dia itu udah inner cable untuk yang belakang ya. Baik itu shifter maupun kabel rem ya. Jadi lebih rapi kalau dilihat-lihat. Tapi overall sih sebenarnya mirip-mirip sama speknya sih, mirip-mirip dengan si Dart 5 ya. Jadi 11 speed. Kerennya juga sama, ukuran 56T, ini juga wheelsetnya sama. Dalam artian untuk ininya rujinya kayaknya lebih dikit deh. Kayaknya cuma 24 hole gitu deh. Dibanding ini. Ini kayaknya 28 hole deh. Biasanya kalau untuk ruji-ruji 16 inch tuh 28 gitu. Dan kembali lagi, gue nggak ngejelek-jelekin suatu brand, karena memang setiap brand itu punya pricing strategi masing-masing. Jadi ya mungkin kalau misalnya elemen itu untuk yang middle sama yang beginner ya. Tapi kalau untuk cam itu mungkin kelas atasnya gitu. Tapi gue kalau mainan road bike, cam bagus banget tuh. Speknya juga bagus, harganya juga bagus. Nah itu ngiler sih. Tapi untuk after sales, mungkin orang Indonesia tuh karena itu ya terpengaruh sama Toyota sama Daihatsu. Jadi yang laku ya mereknya dari Polygon gitu. Tapi kalau untuk ini masih dipandang sebelah mata sih, kecuali untuk si Norris. Norris itu udah respectable banget sih kalau menurut gua. Kalau Dart ini ya nanti kita lihat ya. Jadi mungkin besok gua bakal bahas minus dari si ini. Yang paling jelas sih untuk minusnya ini nih. Ini joknya buset keras banget dah. Anyway, ini barangnya lagi mau nyampe. Jadi udah sempet gue beli untuk side tipe berapa ya, G138. Jadi lebih empuk dari gel. Gue udah pernah nyoba juga, dan harganya juga masuk di kantong gitu. Ya wes, gitu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alufmotor.com. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan gue terlalu bertele-tele, karena memang ini tanpa skrip sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang komen, "Bang, kepanjangan lu kalau misalnya itu." Ya maaf bang, namanya juga nyeplos. Gitu aja ya. Terima kasih udah nonton di alufmotor.com. I'm Matt and see you, bye bye. Stay safe, stay healthy. Bye.